Demi Tuhan, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Terima kasih. Tidak hati. Baik, terima kasih kepada petugas khusus. Saudara saksi, apakah saudara saksi Anda sudah kami ambil sumpah sebagai saksi atas nama Allah? Maka kami harapkan berikanlah pernyataan yang sebenar-benarnya dan sesuai dengan apa yang Anda lihat dan Anda ketahui. Baik, saya persilakan kepada hakim anggota 2 untuk bertanya kepada saksi. Pada saudara saksi, saya akan bertanya. Siapa nama saudara saksi? Ibu Mudin. Apakah saudara kenal dengan penggugat? Kenal. Apakah hubungan penggugat dengan tergugat? Suami istri. Apa hubungan saudara saksi dengan penggugat dan tergugat? Saya asisten dari tergugat dan saksi dari penggugat. Kapan penggugat dan tergugat menikah? 24 September 2010. Apakah saudara hadir waktu pernikahan mereka? Hadir yang mulia. Sejak kapan penggugat dan tergugat tinggal di rumah mereka yang beralamat Dusun Juruk Perumahan Green Garden Blok B nomor 88 Kabupaten Mujangobo? Sejak mereka menikah. Saudara saksi, apakah penggugat dan tergugat mempunyai anak? Berapa orang? Siapa namanya dan berapa umurnya? Punya yang mulia. Anak yang pertama bernama Muhammad Ihsan, berumur 8 tahun, dan anak yang kedua bernama Putri Utami, berumur 5 tahun. Apa yang saudara ketahui tentang penggugat dan tergugat? Yang saya ketahui mereka adalah suami istri. Tapi di akhir-akhir ini mereka sering berantem karena kasus perselingkuhan. Sejak kapan? Sejak 19 Agustus 2019. Tepatnya sejak kapan? Sejak saya melihat waktu itu si tergugat makan bersama dengan wanita selingkuhannya di rumah makan tempe. Dari mana saudara mengetahui hal tersebut? Karena saya ikut sendiri. Apakah saudara siap dikenakan pasal 242 ayat 1 KUHP Perdata jika saudara memberikan kesaksian palsu? Siap, mulia. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih kepada saksi. Saya kembalikan kepada hakim kedua. Saudari penggugat, apakah ada yang ingin saudari tambahkan dari pernyataan saksi? Cukup ini. Hakim anggota 2, masih ada yang ingin Anda tanyakan kepada saksi? Kenapa saudara saksi berniat menunjukkan kepada penggugat? Karena saya tidak tega melihat majikan perempuan saya selingkuh. Baik, saudara saksi, apakah menurut saudara perkawinan antara penggugat dan tergugat dapat hukum kembali? Kalau mereka bisa saling memahami, saya rasa bisa. Baik, terima kasih kepada saudara saksi. Silakan meninggalkan ruangan sidang. Bagaimana kepada saudara tergugat? Apakah ada yang ingin saudara sangka dari pernyataan saksi? Ya. Anda menerima apa yang telah dikatakan oleh saudara saksi? Ya. Saudari penggugat, apakah saudari akan mencabut gugatan Anda? Tidak, yang mulia. Sudah bulat keputusannya? Saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan saksi dan bukti juga? Tidak, ya. Dengan demikian saudara menerima dengan lapang dada keputusan majelis hakim? Iya, ya. Baik, jika begitu, langsung saja kita beralih ke kesimpulan penggugat. Dipersilakan kepada saudari atau kuasa hukumnya untuk membacakan kesimpulan gugatan. Saya mewakili penggugat akan membacakan kesimpulan pada hari ini. Kesimpulan nomor perkara nomor 3 garing PTG garing 2020 garing PA titik RR. Dengan perkara antara Anita Muhammad binti Muhammad melawan Abdi Wijaya bin Abdul Rahman sebagai tergugat. Kepada yang terhormat
nomor 88 Sipuro. Untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan nama Abdi Wijaya, umur 35 tahun, pekerjaan modal tambang emas Cirebon, alamat Perumahan Bintang dan Dombe, nomor 88 Dusun Curug. Untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Untuk dan atas nama penggugat dengan ini kuasa hukum menyampaikan kesimpulan sebagai berikut, bahwa penggugat tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula, baik yang telah disampaikan dalam gugatan dan berlaku pula dalam kesimpulan ini, bahwa maksud permohonan penggugat dalam perkara ini adalah perkara memohon cerai gugat terhadap penggugat dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut, bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik dan harmonis dengan dua orang anak yang bernama Muhammad Ihsan dan Putri Utami yang berumur 8 tahun dan 5 tahun, bahwa penggugat dan tergugat menikah dan tinggal di rumah bersama yang dibeli oleh tergugat, akan tetapi setelah 5 tahun 6 bulan menikah, rumah tangga mereka mulai goyah. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain bahwa penggugat merasa ada perubahan terhadap sikap tergugat. Penggugat mendapatkan bukti bahwa tergugat melakukan perselingkuhan, sehingga penggugat mendesak tergugat jujur, namun tergugat tidak jujur. Tergugat sering marah-marah, tidak menghiraukan nasihat tergugat. Tergugat juga menghargai dan tidak terbuka soal penghasilan yang diperoleh tergugat kepada penggugat. Bahwa tergugat jarang memperhatikan penggugat serta anak-anaknya dan lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya. Lalu ketika pertengkaran terjadi, tergugat membentak penggugat dengan kata kasar. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan di antara mereka, sekitar bulan Juni 2020, penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan kedua anaknya. Selama itu tergugat tidak pernah memperdulikannya dan tidak ada lagi hubungan lahir batin. Bahwa dalam tuduhan yang dilayangkan dalam jawaban tergugat, bahwa penggugat adalah temperamental dan bukan seorang pengayom. Penggugat menyangkal hal ini dengan dalil istri mana yang tidak hilang kesabarannya jika suami tidak memperhatikan istri dan anak-anaknya. Selalu membantah perkataan penggugat sebagai istri dan selalu ingin menang sendiri dalam kehidupan rumah tangga. Pengayoman yang diinginkan penggugat dalam bentuk nafkah lahir maupun batin. Pengayoman yang diinginkan penggugat juga telah diberikan oleh tergugat dalam bentuk nafkah lahir maupun batin. Namun tergugat selalu merasa kurang, khususnya terkait nafkah lahir dan batin. Untuk itulah penggugat tetap bekerja. Untuk itulah penggugat memberi izin kepada tergugat untuk tetap bekerja. Bahwa dalam hal ini penggugat merasa tidak ada kecocokan lagi dirinya dengan tergugat dalam berumah tangga, sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf F PP Nomor 9 1975, pasal 119 B huruf F kompilasi hukum Islam. Untuk itulah penggugat tetap pada pendiriannya, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak penggugat telah mengajukan bukti-bukti serta berupa fakta-fakta tergugat saat bersama wanita lain, buku nikah bermakna cukup dan sesuai aslinya. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat menghadirkan saksi yang bernama Imam Mudin, pekerjaan asisten pribadi dari saudara tergugat.
kesimpulan berdasarkan tinjauan yuridis dan fakta yang dapat terbukti merupakan sebagai berikut. Berdasarkan huru-hara tersebut, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa memutus perkara ini sebagai berikut. Menerima dan mengabulkan permohonan penggugat. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya persidangan. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya. Demikian kesimpulan ini disampaikan besar harapan kami. Apa yang disampaikan ini dapat membantu majelis hakim yang terhormat dalam memutus perkara ini dengan adil dan dapat dipertanggungjawabkan semua pihak hukum yang berwawasan dalam keadilan. Sekian, hormat kami kuasa hukum penggugat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pembacaannya dari kuasa hukum penggugat. Selanjutnya, silakan kepada saudara tergugat ataupun kuasa hukumnya untuk membacakan kesimpulan dari tergugat. Kesimpulan tergugat perkara nomor 033/PTG/2020 Peradilan Agama Rejang Lebong. Dalam perkara perdata, Ardita Nurrahma binti Muhammad sebagai penggugat melawan Abdi Wijaya bin Ibrahim Saleh sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim, pemeriksa perkara nomor 033/PTG/2020 Pengadilan Agama Rejang Lebong. Nama Cica Wulandari SHMH, beralamat di Dusun Curug. Untuk selanjutnya disebut sebagai kuasa hukum. Tergugat berdasar surat khusus tanggal. Untuk selanjutnya disebut sebagai kuasa hukum tergugat berdasar surat khusus tanggal 25 Januari 2021 yang telah terdaftar ke Paniteraan Pengadilan Agama Rejang Lebong. Dalam hal ini bertindak itu atas nama serta mewakili atau klien saya yang bernama Abdi Wijaya, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mandor tambang emas, beralamat di Lebong. Tempat tinggal yaitu di Lebong. Untuk disebut sebagai tergugat, sebelum menunjukkan pokok-pokok kesempatan bahwa kami menegaskan bahwa 1. Bahwa tergugat tetap pada pendiriannya, baik yang sudah disampaikan dalam jawaban duktif maupun kesimpulan ini. 2. Dalam perkara ini adalah perkara cerai gugat terhadap penggugat dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut. Bahwa rumah tangga Ardita si penggugat dan tergugat berjalan dengan baik dan harmonis dengan dua orang anak yang bernama Muhammad Iksan yang berumur 8 tahun dan Airin Setia Utami yang berumur 5 tahun. Bahwa penggugat dan tergugat menikah sudah hampir 10 tahun. Kurang lebih akhir-akhir ini antara lain sebagai berikut. Yang ketiga, bahwa akibat seri perselisihan tersebut maka sekiranya bulan Oktober 2020 tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Lebong, tetapi tetap memperdulikan selama dia pergi. Si tergugat selalu memberi nafkah kepada anak-anaknya. Yang ketiga, bahwa tergugat tetap pada pendiriannya, yaitu tidak bercerai terhadap penggugat. Bahwa untuk membuktikan pembuktiannya, tergugat mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi dan tanda pengenal atas nama pemohon dan diberi pada PI1 dan di buku nikah antara tergugat dan pemohon.
Kemudian kesimpulan yuridis dan tinjauan sebagaimana bahwa setelah dipelajari, mengamati, dicermati, dan memahami sebagaimana dalam jawaban duplik serta pembuktian penggugat dan tergugat, perkenakanlah kami menyimpulkan kesimpulan yuridis kepada majelis hakim memeriksa perkara ini sebagai berikut. Primer 1. Menerima dan mengabulkan permohonan tergugat seluruhnya. 2. Menetapkan secara hukum antara penggugat dan tergugat. 3. Menetapkan biaya perkara tingkat hukum yang berlaku. Subsidiar apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah kesimpulan yang dapat kami simpulkan. Besar harapan kami ini bisa membantu majelis hakim dalam memutuskan perkara ini, dan putusan yang seadil-adilnya dan dapat bertanggung jawab pada wawasan kebenaran dan keadilannya. Rajang Lebong, kuasa hukum Cica Wulandari SHMH. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum tergugat atas pembacaannya. Atas pembacaan kesimpulan dari saudari penggugat dan saudara tergugat, maka sidang kali ini kami skorsing. Skors dicabut, sidang terbuka untuk umum. Untuk pembacaan putusan, maka sidang kami tunda dan akan kami lanjutkan pekan depan di hari Senin 1 Februari 2020, waktu jam 9 waktu Indonesia Barat. Atas panggilan ini kami harapkan kehadiran saudara dan saudari tanpa adanya surat panggilan, karena panggilan ini kami nyatakan resmi dan sah secara hukum. Sidang perkara cerai gugat dengan register perkara nomor 033-PTG-2020-PA-RL dengan mengucapkan lapas hamdalah, sidang kami nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Senin 1 Februari 2021 akan dibuka dengan register perkara nomor 033-PTG-2020-PA-RL akan dimulai. Hadirin dimohon berdiri, majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna kelancaran sidang kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sidang Pengadilan Agama Rajang Lebong kelas 1A yang mengadili perkara perdata tingkat pertama dengan register perkara nomor 033-PTG-2020-PA-RL antara saudari Arifita Nurrohma binti Muhammad sebagai penggugat dan saudara Abdi Wijaya bin Ibrahim Saleh sebagai tergugat pada hari Senin 1 Februari 2021 dengan mengucapkan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Sidang kami buka dan terbuka untuk